Selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali pada malam hari ini secara virtual di dalam pertemuan meditasi Kristiani wilayah Keuskupan Agung Samarinda untuk yang ke-63. Lumayan, sudah 63, luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini kita mengambil tema persatuan ataukah penyatuan yang ada di dalam diri kita. Bapak yang terkasih, di dalam pertemuan pada malam hari ini kita akan bersama-sama nanti dilayani oleh Isa dari Balikpapan, kemudian Bapak Sabransah dari Barong, kemudian weekly teaching nanti akan dilayani oleh komputer, dan saudara sahabat kita yang paling setia ada dua, yaitu Bapak Bianto dari Balikpapan dan Ade tercinta dari Bontang. Pak Dekadil luar biasa, terima kasih atas kita kesetiaannya membantu kami di dalam pembelajaran meditasi Kristiani pada malam hari ini. Juga terima kasih tak terhingga untuk Ibu Novi yang senantiasa membimbing kita jauh-jauh dari Madiun. Terima kasih banyak Ibu Novi, sangat bernilai pembelajaran yang kita dapatkan dalam setiap Kamis malam. Yang terkasih, sebelum kita memulai pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa agar apa yang kita lakukan pada hari ini sungguh bermanfaat untuk kita dan untuk orang-orang di sekitar kami. Mari kita siapkan untuk berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa sumber kehidupan kami, terima kasih karena cinta kasih-Mu, kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama berjumpa melalui virtual pada malam hari ini. Bapa, meskipun keberadaan kami berlainan tempat dengan jarak yang jauh, tetapi Engkau masih memberi kesempatan kami untuk saling berbagi kasih, berbagi ilmu, berbagi wawasan, dan berbagi pengetahuan. Sehingga melalui media virtual ini, kami boleh sharing bersama, kami boleh mendapatkan segala sesuatu yang bisa dapat kami gunakan untuk lebih menguatkan iman kami melalui jalan meditasi Kristiani. Ya Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami bisa menerima segala sesuatunya dengan sepenuh hati, karena Engkau sendiri yang mengarahkan hidup kami. Bapa, kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati jaringan yang kami gunakan sehingga dapat menghantarkan kami di dalam pembelajaran pada malam hari ini. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang saat ini sedang sakit, kiranya Engkau menjamah mereka sehingga mereka mendapatkan penyembuhan karena Engkau sendiri yang memberikan penyembuhan itu. Bapa, kami serahkan pertemuan pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang terkasih, sekarang kita akan lanjutkan dengan mendengarkan bacaan kitab suci. Bacaan kitab suci akan dilayani oleh Ibu Lisa. Kepada Ibu Lisa dipersilakan. Bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 21 sampai dengan 30. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri.
Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Maka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Krishna untuk pelayanannya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita lanjutkan dengan meditasi. Kita akan belajar bersama-sama untuk berlatih meditasi. Nanti doa pembukaan meditasi akan dilayani oleh Bapak Sabransa. Kepada Pak Wianto, dipersilakan. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri kehinaan ilahi, di mana anugerah kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih kepada Bapak Sabransa dan Bapak Wianto. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan melanjutkan mendengarkan pembacaan Weekly Teaching Year 1 dengan tema persatuan atau penyatuan yang akan dilayani oleh komputer. Silakan Pak Wianto. Surat 48, Persatuan atau Penyatuan, Communion or Union. Bapak Gereja Perdana sama sekali tidak meragukan bahwa penyatuan dengan yang ilahi dimungkinkan bagi semua orang. Allah adalah kehidupan dari semua makhluk bebas. Dialah keselamatan bagi semua, baik yang percaya maupun yang tidak percaya, yang adil maupun yang tidak adil, yang saleh maupun yang tidak saleh, bagi mereka yang bebas dari keinginan atau mereka yang terjebak di dalamnya, bagi para rahib atau mereka yang hidup di dunia, yang terpelajar maupun yang buta huruf, yang sehat maupun yang sakit, yang muda dan yang tua. Gregorius Nyssa. Latar belakang semua ini dapat ditemukan dalam teologi mereka. Filsuf Yunani, terutama Plato, adalah yang pertama yang merumuskan gagasan tentang kita memiliki sesuatu yang penting yang sama dengan yang ilahi. Mereka menyebutnya nous, inteligensi intuitif murni yang berbeda dari inteligensi rasional. Memiliki sesuatu yang serupa dengan yang ilahi di dalam diri kita membuat kita mengenal yang ilahi. Sebagai gagasan umum pada pemikiran awal adalah bahwa yang mirip hanya bisa mengenali yang mirip. Pengalaman kita sehari-hari juga menegaskan hal tersebut. Hanya pada saat kita memiliki sesuatu yang mendasar yang sama dengan orang lain, maka kita dapat benar-benar berelasi dengan mereka, kita dapat bersatu pikiran dan jiwa. Bapak Gereja Perdana, Clement dari Alexandria, melihat hubungan antara konsep nous dengan konsep yang diungkapkan dalam kitab Kejadian tentang kita diciptakan menurut gambar Allah. Menurut mereka, gambar itu sebanding dengan nous. Yang mengikutinya kemudian adalah Origen, Bapak Kapadokia, Evagrius dan bahkan kemudian Meister Eckhart, semuanya melihat gambar Allah ini sebagai bukti dari kesatuan asli dan esensial kita dengan Allah. Alasan mengapa kita dapat menyentuh dan disentuh oleh realitas transpersonal tertinggi ini adalah karena ada sesuatu di dalam diri kita yang serupa dengan realitas ini. Keyakinan yang sama juga kita dapati dalam kata-kata Yesus, kerajaan Allah ada di dalam kamu dan di antara kamu. Lukas 17, ayat 21. Santo Paulus mengatakan dalam suratnya yang pertama kepada umat di Korintus, apakah engkau tidak tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? 1 Korintus 6, ayat 19. Meditasi membantu kita untuk sebenarnya mengalami realitas ini, kekuatan yang hidup karena Kristus ada di dalam kita, memberi kekuatan, menyembuhkan, mengubah dan membawa kita pada kesadaran, keutuhan dan kasih yang lebih besar. Kemiripan selalu diterima dalam Kristianitas, jiwa sebagai cermin Allah, namun identitas total seringkali diperbantahkan. Namun kita mendengar dalam Injil Thomas, siapa saja yang minum dari mulutku akan menjadi seperti aku sendiri akan menjadi orang itu, dan hal-hal tersembunyi akan diungkapkan kepada orang itu. Dalam Injil Yohanes, kita menemukan doa kesatuan Yesus yang sungguh indah, supaya mereka satu seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka semua menjadi satu. Yohanes 17 ayat 21. Terus-menerus, para mistik yang mengalami identitas ini dan membicarakannya dipandang dengan kecurigaan. Meister Eckhart berbicara tentang kelahiran Sang Sabda dalam jiwa,
dan yang Dia maksudkan adalah terwujudnya kesadaran Kristus di dalam diri kita, yang merupakan penghubung kita pada yang ilahi. Saya juga sudah sering mengatakan bahwa ada sesuatu dalam jiwa yang berkaitan erat dengan Allah, yang satu dengan Dia, dan tidak hanya sekedar bersatu. Santa Teresa Avila berbicara dalam Puri Batin tentang tempat tinggal ketujuh perkawinan rohani sebagai keadaan permanen kesatuan yang melampaui pengangkatan, suatu keutuhan total. Tetapi yang kita bicarakan di dalam kekristenan bukanlah penyatuan melainkan persatuan. Hal ini tidak dilihat sebagai menyatu total, namun sudah pasti bahwa individu akan kehilangan semua rasa keterpisahan dari yang satu dan mengalami penyatuan total, tetapi hal itu tidak berarti bahwa individu itu tidak lagi ada. Hanya seperti setiap unsur dalam alam merupakan cerminan unik dari satu realitas, maka setiap manusia merupakan pusat kesadaran unik di dalam kesadaran universal. Bert Griffith, The Marriage of East and West, atau perkawinan Timur dan Barat. Himnata Raja. Baik, terima kasih Pak Wi. Sepertinya ini mic-nya Romo Sing sudah bisa berfungsi ya. Selamat malam Romo Sing. Selamat malam Romo Sing. Sudah. Oke, senang sekali Romo bisa bergabung dengan MKK Sri pada malam hari ini. Gimana kabarnya Romo? Kabarnya baik. Amin. Itu saya sudah pergi sama Rinda kok ini. Doh. Ya, puji Tuhan. Bahagia sekali hari ini. Adalah hari yang istimewa buat kita semuanya, Bapak dan Ibu. Ini adalah hari yang istimewa buat kita karena pada malam hari ini Romo Sing menyempatkan untuk bergabung dengan kita dan kesempatan emas buat kita semua nanti untuk minta berkat dari Romo Sing agar kita senantiasa diberi kekuatan menjalani meditasi ini. Selamat malam Romo Sing. Selamat malam. Penuh Sugiarso. Amin Romo, terima kasih. Syukur pada Allah. Amin. Malam Romo. Tuhan memberkati Romo. Ya, terima kasih. Nggak ada gambarnya Romo Sing. Ada. Halo, Arum. Iya, maaf Romo. Maaf Romo, ini nggak ada gambar Romo ini, hanya layar kosong. Sudah. Oh, internetnya. Ya, sehat Romo. Ya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan untuk ada Romo. Kesempatan yang istimewa pada malam hari ini, di mana kita tadi sudah mendengarkan pembelajaran bahwa melalui jalan meditasi kita diingatkan kembali bahwa kita ini manusia yang diciptakan serupa dengan Allah. Serupa dengan Allah. Demikian ya Romo ya. Kemudian dalam meditasi ini diharapkan kita bisa menyatukan diri kita bersama Yesus. Dan semoga Yesus ini akan menjadi jalan untuk kita bisa bersatu dengan Allah. Meskipun secara kasat mata kita tidak mungkin untuk bisa melihat Allah secara langsung. Tetapi semoga dengan jalan meditasi ini kita sama-sama bisa dihantarkan untuk bisa bersatu sama-sama dengan Allah. Romo Sing mohon bimbingannya berkenaan dengan ini Romo untuk kita semuanya. Monggo Romo. Ya, sebetulnya inisiatif atau kemauan untuk bersatu itu startnya dari Tuhan. Tuhan sendiri yang mau, ya. Nah, kita itu sebetulnya menanggapi. Dan syukurlah kita itu dikurniai oleh Tuhan dalam hati kita kerinduan akan Dia. Ya, maka kita mau melihat Dia menurut ukuran kita, yaitu bisa saya lihat, bisa saya dengar, mungkin saya sentuh dan seterusnya. Itu ukuran kita karena kita manusia. Tapi Tuhan punya ukuran lain, yaitu karena beliau adalah Tuhan yang maha besar dan beliau itu yang ada dalam semua dari kita. Oleh karena itu sebetulnya waktu kita mau datang ke sana atau rindu pada Dia, sebetulnya kita itu menanggapi undangan Dia.
Oleh karena itu kita itu juga dalam mantra kita, doa kita juga Tuhan datanglah. Maranatha. Tuhan datanglah, ya. Lalu yang kedua yang kita perhatikan beberapa hari lampau juga dikutip lagi dari Pater John Main, yaitu saatnya itu kapan? Yaitu sekarang. Pada waktu kita meluangkan waktu, kita datang pada Tuhan. Nah, pada saat inilah itu dia ada. Dia datang, dia hadir. Maka kita diam karena biarlah dia yang meraja. Biarlah dia yang menjadi terang bagi kita. Maka kita lebih menerima, menyambut dia, mempersilahkan dia. Nah, pada waktu kita ini berikutnya, poin berikut, pada waktu kita berulang-ulang, hening datang pada dia, lama-lama tanpa sadar atau disadari, kita itu makin mengerti, iya, aku ada dengan dia, kesatuan dengan dia. Ya, nah ini kemudian akan mewarnai kesadaran kita dalam hidup sehari-hari. Kita selalu sama satu dengan dia. Ya, nah itu lalu dengan demikian kita itu tidak perlu mencari-cari, tapi dia ada bersama kita. Karena dia yang menghendakinya. Dia yang merindukan mencari kita. Nah, lalu kita ingat, ini poin berikutnya. Kalau kita renung-renungkan, ingat. Waktu kita lupa, seperti domba yang tersesat, masih mau main-main, lalu kita akan dicari oleh sang gembala. Dan katanya itu tradisi di Timur Tengah sana, domba yang main-main, dolan, nakal itu pada waktu datang itu disabet dulu. Disabet supaya agak sakit. Nah, lalu waktu pincang-pincang itu digendong. Maka domba yang sesat, domba yang nakal, itu malah digendong, dibawa pulang. Nah, itu karena dia agak disakiti, tapi sebetulnya itu disetrap supaya ingat, sadar. Jadi kita tuh bukan Tuhan, wah kekurangan bahan untuk dihukum, bukan. Tapi Tuhan tuh mau menyadarkan kita. Maka pada waktu kita sudah nyadari, wah aku keliru, digendong, dibawa pulang. Maka itu lalu juga kita ingat gambar domba-domba yang direkam itu ada orang-orang manggil gitu terus dikajari gini gitu, domba-dombanya dengar, tapi waktu sang penggembala berteriak-teriak gitu, lalu domba-dombanya mulai noleh. Setelah sadar itu gembalanya, mereka terus berdatangan lalu ikut pada sang gembala. Nah, itulah kita juga, ya. Jadi kita tidak perlu takut, datang saja pada Tuhan, karena dia yang lebih dulu rindu pada kita. Dan kita terima kasih bahwa kita pun juga dinyalakan kerinduan pada dia. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Romo Sing, luar biasa. Amin. Ya. Sangat internetnya agak bermasalah ini Bu. Ringkas, padat, sangat mengena untuk saya terutama yang masih sering dolan-dolan ini Romo. Ya. Ya, ini rada bandel Romo. Jadi kadang-kadang mungkin dipecut ini. Tapi mudah-mudahan setelah dipecut ini kakinya sakit, mudah-mudahan digendong dan disayang untuk dibawa pulang. Mohon doanya Romo. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ya, saya didoakan juga ya. Romo. Bapak Ibu, monggo yang mau bertanya, mumpung di sini ada Romo Sing bisa menjelaskan dengan sederhana tetapi langsung bisa gitu masuk ke sini, luar biasa. Ya. Terima kasih. Bapak dan Ibu, silakan yang mau bertanya. Atau Romo, sebelum ada yang bertanya, Romo saya ingin bertanya sedikit Romo.
tadi Romo menyampaikan bahwa dengan meditasi kita berulang terus menyebutkan Maranatha di dalam hati kita. Tanpa kita sadari, tadi Romo mengatakan, tanpa kita sadari, kita tuh ngerti loh, ternyata Tuhan itu bisa menyatu dengan kita. Nah, apakah kira-kira ada tandanya ya Romo, ketika Allah itu menyatu di dalam diri kita? Tapi tadi Romo mengatakan tanpa sadar kita akan semakin mengerti bahwa Allah itu menyatu di dalam diri kita. Berarti kita nggak ngerti atau gimana Romo ini? Nanti kalau kita itu ditinggal tenan semaput loh. Mati. Mutar. Kan dia kan yang menopang hidup kita. Jadi tidak ditinggal semaput. Nah, Nggak semaput gini. Romo mati. Jangan sampai Romo. Ya, jangan takut. Jangan takut. Lanjutkan seperti pesan Romo John Wayne, itu bertekunlah 2 kali sehari. Pagi, sore, atau pagi agak malam, terserah ya. Tapi secara kurang lebih teratur. Dan tengok juga kalau kita bandingkan, pesan Romo John Wayne itu hanya 20 menit. Nanti nek kita lego, wis pensiun, mau 30 menit, mau lebih panjang boleh, tidak apa-apa. Tapi 20 menit itu cukup. Dan nyatanya waktu kita terus gitu, ini belum lama ini, kemarin ini juga ada satu pasangan Bapak Ibu yang sudah yuswa, sudah tapi mereka kepingin kok baru kenal meditasi mulai datang. Lalu beberapa kali mereka datang dan lalu kemarin juga masih saya tanya, Bapak Ibu juga sempat kalau di rumah meditasi 2 kali itu. Oh iya, malah sampai jadi kok kayak ketagihan. Nah, jadi ada kerinduan, ya toh. Nah, rupa-rupanya kalau kita itu terus begitu, pelan, anehnya coba kalian yang sudah sekian lama, coba tanya, apa ada sesuatu yang berkembang atau dialami karena ikut meditasi terus? Apa ada enggak sesuatu? Mungkin ada yang bisa sharing secara singkat saja. Enggak usah cerita kejadiannya, tapi buahnya apa gitu loh. Oke, Bapak Ibu, monggo yang sharing tentang setelah menjalani meditasi Kristiani, buah-buahnya seperti apa, singkat dan padat, monggo. Ya. Ini Pak Wi kayaknya ya. Pak Wi? Bu Muji mungkin mulai start. MC-nya. Sudah bicara banyak dari tadi, Romo. Ini anak nakal, Romo. Ya, Romo Sing, mungkin saya bisa sharing dikit ya. Ya, Rom. Iya. Ya, kemarin beberapa waktu lalu sempat ada nakalnya saya, Romo. Sedikit keluar. Ya. Tapi oleh karena kesadaran, akhirnya di situ ada pergulatan dan memang ada luka, Romo. Itu pecutan betul. Tapi kemudian diselesaikan. Oh, bagus. Menyelesaikannya dengan ya seperti yang sudah pernah kita bicarakan, dan di situ memaafkan, Romo. Ya. Jadi mengampuni. Mungkin ini kan sikap diam ya, Romo. Sikap diam yang membuat orang lain atau orang tersebut menjadi sadar dengan sendirinya karena dia bisa merefleksikan, kemudian bisa juga merenungkan seperti yang sudah kita sempat bicarakan, dan itu menjadi semacam ada kedamaian baik diri saya maupun dia. Jadi mungkin lebih tenang. Syukur. Ya. Jadi ya saya rasa kita tidak perlu harus menjelaskan. Jadi heart to heart. Jadi dari hati ke hati sudah paling saling memahami posisinya bagaimana. Memang ada satu pelanggaran. Ada satu pelanggaran
Tetapi saya meyakini satu hal bahwa Tuhan tidak mungkin akan mengizinkan itu kalau kita nggak bisa petik maknanya dari peristiwa itu. Ya. Karena itu kan peristiwa lampau yang terulang lagi, yang memang dari lampau belum selesai. Gitu. Nah, ini saatnya untuk diselesaikan. Saya rasa itu. Oh, bagus. Ya, terima kasih. Jadi ada kebaikan, ada kedamaian. Ya. Oke, terima kasih Bu Arum. Romo Sing, ternyata apa yang disampaikan Romo ini benar sekali. Jadi ketika dipecut sakit, jalannya pincang-pincang, karena mau jalan itu terasa sakit, akhirnya digendong. Nah, Bu Arum sekarang sudah merasakan digendong gitu ya, Bu Arum ya? Aduh. Ya. Tapi kalau bisa, jangan sampai mengalami apa yang saya alami, ya Bu Novi ya. Ya. Semua indah pada waktunya. Beda-beda yang dialami. Indah pada waktunya. Amin. Itu dia. Ya. Yang gendong Gusti Yesus. Kesempatan emas loh Bapak dan Ibu untuk menyampaikan unek-uneknya kepada Romo Sing. Ya. Bu ini, Bu Nunu monggo, Bu Nunu. Bu Nunu monggo. Sudah mau menyampaikan ya. Monggo Ibu. Selamat malam Romo. Malam. Ya. Saya bingung Romo karena dari situ banyak yang saya alami Romo, jadi malah bingung mau mengutarakan. Oh gini, nek bingung milih siji wae lah. Satu itu. Yang jelas itu begini Romo, kalau untuk saya itu kesombongan itu tidak perlu dibanggakan, tapi disyukuri gitu Romo bagi saya. Ya. Romo. Nah itu menyadari itu lalu bisa mensyukuri, ya toh? Kalau dulu kan kayaknya bangga, wah jadi ini bangga, jadi ini bangga. Iya. Pas dapat ujian gitu, wah kayaknya kita ini sudah hebat-hebatnya. Ternyata itu salah Romo. Itu karena tidak semua orang memperoleh talenta yang seperti diberikan kepada kita. Itu itu Romo ya. Terima kasih Romo. Itu aja. Terima kasih. Jadi dengan kata lain ada kerendahan hati, ya. Ya, bagus. Ya, bagus. Monggo. Lain berikutnya Pak Basuki. Pak Basuki tadi sudah buka soundnya. Monggo Pak Basuki. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu. Ini sudah buka ini. Siap-siap ya Bu Lisa. Ya, monggo Pak Basuki. Ya, terima kasih Romo, terima kasih Bapak Ibu. Kalau saya Bu Muji terus terang jangan sampai dipecut oleh Gusti. Iya. Kalau saya berusaha biasa-biasa aja ngikuti di mana kalau ingat oh iya saya waktunya apa. Ya. Terus ini seharusnya ngikuti gembala. Kalau saya terus terang, karena ada beberapa teman menurut saya, dia sedang dipecut oleh Gusti. Itu nggak enak. Iya. Nggak enak dipecut oleh. Namanya dipecut itu nggak enak. Siapapun. Ya. Apa ya? Aduh, kalau saya berusaha, ya betul. Kalau saya berusaha, dan malu. Jangan sampai dipecut. Maksudnya, dengar apa? Maksudnya kalau kita dengar gembala teriak-teriak, cepet-cepet ada datang. Jangan sampai sama jauh. Oke. Iya. Terima kasih Romo, Bapak Ibu. Mohon maaf. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak Basuki. Artinya ngikuti rel terus gitu ya. Tapi mudah-mudahan relnya tidak tidak jatuh relnya ya, tidak kena longsoran gitu ya Pak. Jadi tidak sampai terjatuh dan kepecut ya. Tapi Romo, tapi kan pada dasarnya memang setiap manusia itu beda kan ya Romo. Jadi perjalanan manusia itu kan tidak sama ya Romo. Kadang-kadang ada yang perjalanannya itu melalui jalan yang terjal, kemudian ada yang melalui lubang-lubang, itu untuk mencapai pada satu tujuan tertentu. Gitu ya Romo nggih? Ya, masing-masing jalannya sendiri-sendiri.
tapi semua jalan yang ditunjukkan oleh Dia. Ya. Jadi ada kemiripan, tapi memang kita kan punya latar belakang lain-lain. Dan maka lalu juga macam-macam itu. Lalu Romo, apakah ketika sebuah jalan itu jalannya kemudian berbelok-belok, kemudian jalannya ada lubangnya, kemudian di situ jalannya ada berbatu, apakah itu kemudian itu merupakan jalan Tuhan, Romo? Sebetulnya satu pihak itu jalan Tuhan, tapi kita sendiri yang menjalaninya, itu kadang-kadang kita milih itu jalan itu juga kadang-kadang kita membawa. Misalnya ada yang secara sederhana, misalnya kita punya luka batin. Ya, itu meskipun saya jalan di jalan Tuhan, tapi satu waktu lubang-lubang luka batin itu muncul lagi. Tapi jangan takut, kalau kita tetap datang pada Dia, pelan-pelan nanti Dia menyembuhkan. Dia memulihkan. Nah, lalu seperti kalau pinjam tadi istilahnya sharing saudari kita Mbak Arum, Ibu Arum, itu kan juga dia mengembangkan. Sementara itu dia mengembangkan kita. Ya itulah. Ya. Baik Romo, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bapak Ibu, sekarang Miss Lisa silahkan. Saya Bu. Ya, silahkan. Kesempatan emas loh, Miss. Baik. Sebelum itu, saya berterima kasih banyak kepada Romo Sing yang pada tahun 2016 kemarin memberikan waktu buat saya untuk mendengarkan tentang apa yang ingin saya sharingkan, dan puji Tuhan bimbingan Romo terkait tujuan dan jalan hidup saya. Dalam hari ini saya masuk dalam meditasi, melakukan sebagai pelaku meditasi Kristiani, saya jalani dan sampai sekarang. Jadi saya mendapat sebuah pemahaman bahwa ketika saya menjalankan meditasi itu, dan tentunya banyak memberi dari Romo Sing memberi banyak masukan, saya merasa bahwa saya perlu waktunya untuk bertobat. Gitu. Jadi rangkuman dalam perjalanan hidup saya hingga saya masuk dalam pertobatan itu disebabkan oleh karena apa? Keheningan dekat dengan Dia. Jadi saya memperoleh pemahaman yang jelas, termasuk menanggapi panggilan Tuhan, menjawab panggilan Tuhan, dan mencoba melaksanakan dengan segenap hati, dengan penuh sukacita, apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Sebelum saya masuk dalam sebagai pelaku meditasi, saya tidak pernah memahami apa yang menjadi panggilan Tuhan. Saya tidak pernah mendengar atau tidak mungkin mentulihkan diri. Tapi ketika saya melakukan meditasi, puji Tuhan, saya berusaha untuk sampai sekarang masih tetap berusaha untuk selalu setia dan taat pada Tuhan. Demikian Romo. Terima kasih banyak Miss Lisa, luar biasa dari 2016 ya, Miss ya, 2016 berarti sudah 7 tahun ya. 7 tahun, luar biasa. Gitu. Romo Sing, monggo ditanggapi yang disampaikan oleh Bu Lisa, Romo. Ya, itu baik. Jadi rupa-rupanya Ibu itu waktu mendengar, lalu mulai menangkap, dan kemudian responnya itu menghayatinya. Dan disitulah lalu kesetiaan itu yang muncul, yang mendukung. Ya. Jadi responnya itu bukan hanya pernah tahu, oh gitu, enggak, tapi respon yang diaktualisir, diwujudkan, dan lalu dengan setia dijalani. Ya, nah itu pelan-pelan melalui juga kesediaan kita meluangkan waktu dan setia, itu Tuhan sendiri membantu kita di jalur itu. Nah itulah pertumbuhan kita di sana. Baik, terima kasih Romo.
Ya, sama Bapak Ibu, sembaran. masih ada lagi? Pak Wi? Pak D? Ya. Iya. Monggo, Malam, Pak. Silakan. malam Romo Sin. Selamat malam, suaranya jelas kok. Iya, baik. Romo Sin, yang saya alami sementara ini, Ya, saya seharusnya kan terngiang-ngiang dengan mantra Maranatha ya Pak. Ya, Romo. ya. Tapi justru yang terngiang-ngiang, yang sering terngiang-ngiang itu malah belnya meditasi, Romo. Oh, Itu. maksudnya istilah meditasi. Anunya apa tuh? Mantranya. Nah, Ah. seharusnya kan mantranya yang terngiang-ngiang, menggema di dalam telinga gitu ya. Ya, Tetapi ini justru belnya yang malah yang terngiang-ngiang di dalam telinga saya itu gimana ya Romo ya? Sering bertugas. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu nanti ditata saja secara pelan-pelan itu disadari. Kalau terdengar teng, teng, itu memang salah satu cara untuk menenangkan diri. Tapi kemudian boleh kalau itu sudah bisa jalan, tenang, hening gitu. Nah, lalu kita masuki kata mantra itu. Ya, enggak apa-apa. Nanti pelan-pelan seluruh diri kita, kesadaran kita juga akan ikut. Oh iya ya, Maranatha itu. Dan lalu juga enggak perlu terdengar, tapi semacam itu. Ya, jadi Maranatha, Tuhan datanglah. Sebetulnya juga bisa Tuhan datanglah, itu juga bisa. Ya, tapi biarlah kita pakai istilah yang umum dipakai sehingga kita dengan teman-teman punya ungkapan yang sama. Maranatha itu. Dan tidak usah dipikir-pikir, tidak usah tapi hanya sadari. Ya. Lalu nanti lama-lama dalam waktu singkat itu lalu menjadi pola. Itu. Ya. Jadi tidak perlu khawatir, Pak. Ya. Bagus, itu salah satu jalan. Ya. Baik, Makasih. Romo, terima kasih banyak, Pak D. Makasih. Jangan takut, kata Romo begitu ya. Baik, Bapak Ibu, masih ada lagi Bu Sabina. Halo, Bu Sabina. Nah, Romo, ini Bu Sabina. Bu Sabina posisi di mana? Di Barong kah? Iya, betul, di Barong. Oh iya, pantas sinyalnya berbeda dengan kakak di Bontang. Ya, silakan Bu Sabina. Silakan dari Barong. Silakan. Barong Tongkok. Iya. Iya, Pastor. Ya, Selamat malam, Romo Sing. Selamat malam, Bu Sabina. Ya. Saya sebenarnya mau bertanya, tapi saya malu-malu. Cuman dipaksa Bu Muji. Ya kan, tanya. Bu Sabina tanya yang tidak memalukan gitu. Iya, Romo. Saya itu seperti merasa hilang sesuatu ya. Jadi Romo, saya tuh pernah meditasi udah agak lama gitu. Saya itu seperti mendengar Maranatha. Saya seperti mendengar begitu, Romo. Nah, dalam kesempatan yang lain, saya tuh begitu merindukan hal itu, Romo, terulang. Tapi kok tidak pernah gitu. Nah, apakah itu karena kondisi sayanya kering atau gimana, Romo? Saya begitu menginginkan hal itu, tapi dalam beberapa buku yang saya baca, dalam pengajaran yang saya dengar dari para senior meditator itu, ya
Kita tidak usah berpikir apa-apa, pokoknya lakukan saja. Tapi mungkin manusianya saya kadang merindukan ya, kenapa dulu itu kok bisa ya terjadi. Saya tuh benar-benar merasa kayak mendengar Maranatha. Gitu, Romo. Ya. Itu bisa berbagai macam kemungkinan dari diri kita. Ya, diri kita. Ini masih mendengar suara saya ya? Ya, masih Romo. Jelas. Ya. Jadi tidak usah takut, karena sebetulnya itu respon kita secara alami. Seperti tadi di awal kita bicara, pada waktu kita berdoa pada Tuhan, mau kontak dengan Tuhan, kita mengharapkan kontaknya itu pakai kapasitas atau kemampuan-kemampuan kita, yaitu melihat, mendengar, menyentuh, itu seperti itu. Tapi Tuhan itu kan maha besar, maha kuasa. Bahkan Dia yang mengadakan kita. Oleh karena itu dari pihak kita, itu kita tidak perlu mengurungi Tuhan hanya sejauh saya lihat atau sejauh saya dengar. Tidak. Tapi lebih dari itu. Maka pada waktu kita hening, misalnya nanti itu tadi Pak Basuki ya tadi ya yang tanya itu. Nah itu gambar backgroundnya, latar belakangnya itu kan hutan belantara yang hidup. Nah bisa saja orang yang hening pada waktu melihat itu hutan belantara, pepohonan atau kicauan burung, dia menangkap, oh Tuhan ada di sini. Di dalam seruan burung itu dalam Nah, begitu juga dengan kita. Pada waktu kita tetap hening dan kita sungguh tenang, itu kita merasa tidak sendirian. Saya tetap ada bersama Dia. Bahkan Dia yang menopang kita. Itu ada. Nah, oleh karena itu, tidak perlu khawatir kalau kita tidak mendengar, tak melihat, tidak apa-apa. Tapi saya percaya Tuhan ada. Itu. Nah, itu yang menjadi keyakinan kita, iman kita. Dan waktu kita hening, lalu pelan-pelan berulang-ulang, saya makin yakin. Mungkin kalau saya pinjam tadi yang baru saya ceritakan, satu pasangan yang belum terlalu lama, baru-baru mulai itu mereka mengatakan, lalu ada kayak kerinduan. Nah, itu kan juga tidak melihat, tidak mendengar apa-apa. Tapi ada keyakinan, kerinduan, oke, aku meluangkan waktu bersama Dia. Dia tak kelihatan, tapi aku percaya Dia ada bersamaku. Dan lalu juga, seperti tadi rekan kita kan juga tidak mau pingsan kan. Soalnya pingsan ditinggal ya, Gusti Allah. Gitu. Jadi lalu kita tetap tenang. Tuhan ada. Syukur pada Allah gitu. Ya. Oke. Ya. Oke, Romo. Silakan. Terima kasih Romo. Sama-sama. Terima kasih Romo, luar biasa. Bu Muji. Bu Muji, mungkin ada yang mau saya tanyakan pada Romo Sing? Silakan Bu Arum, silakan. Romo Sing. Ya. Bagaimana ketika kita pada saat sekarang ini mengalami kehampaan, Romo? Ya. Nah, itu kembali, itu tadi. Kita kembali tenang, itu kadang-kadang kehausan jasmani kita, manusiawi kita, itu yang mengemuka. Nah, oleh karena itu menimbulkan kayak kehampaan. Tapi kalau kita kemudian tenang, oh iya ya, kan janji Tuhan sendiri, aku bersamamu. Ya, dan waktu kita penuh percaya pada Dia, dan kita meluangkan waktu, kita boleh percaya Dia ada bersamaku. Tak melihat, tapi aku percaya. Gitu. Nah, itu yang kiranya perlu dipupuk pelan-pelan. Gitu. Tidak apa-apa, itu pasang surutnya orang kehidupan. Lah. Ya. Ya, Mo. Agak yakin, Bu Arum? Enggak agak lagi. Perlu diperjuangkan, Romo.
Karena katanya kalau kita menjalaninya tanpa harus banyak berpikir itu akan berlalu ya Romo. Ya. Nah itu biasanya kalau terlalu berpikir itu mengurangi berpikir. Kita bertitik tolak dari diri kita sendiri. Ya. Jadi kita lebih seperti juga ini mungkin pernah melihat ada sekian pendeta Anglikan, Protestan itu yang menjadi Katolik. Bahkan karena mereka itu sudah pendeta Anglikan dan sebagainya, waktu jadi Katolik, Bapak Paus itu berkenan memberi kemurahan waktu istrinya ditanya dan sebagainya. Oke, sekaligus mereka dilantik, ditabiskan menjadi imam gereja Katolik. Nah ini lalu menarik. Ono pastor ning duwe nyonya duwe anak. Iya. Tapi ya jangan diwale. Diakon. Aku golek bojo. Jadi diakon. Bojo dhisik. Iya. Baru jadi Romo. Ya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu masih adakah yang mau menyampaikan dari Medan, dari Bontang? Gimana? Nah, dari Medan dulu apa dari Bontang dulu? Kesempatan emas loh untuk bertanya. Oke. Yang 5 friendly Augini Naomi ini siapa ini, Bu? Oh, ini Bu Nono. Bu Nono. Oh. Bu Nono pakai nama keren. Namanya Friendly. Angelina Naomi. Bu, dari Medan. Ya, dari Medan silahkan. Ibu Lentarina Porba, silahkan. Kesempatan untuk bisa bertanya jawab dengan Romo Sing. Sulit loh, Ibu, kita bisa berkesempatan seperti ini. Setelah 63 kali baru kita bisa sekarang. Makanya kesempatan emas. Silahkan, Ibu. Terima kasih Bu Muji. Saya memang merupakan berkat bagi saya bisa bertemu dengan Romo Sing pada malam hari ini. Karena saya jarang sekali bisa masuk karena ada kadang persekutuan dalam gitu ya. Ternyata saya mendengar tadi dari Romo Sing sangat mengena di hati. Yang pertama domba yang digendong tadi, oh jadi begitu rupanya. Kalau kita ada masalah, saya berpikir tadi ada hal-hal, tapi akhirnya Tuhan beri kesempatan itu dan kita datang kepadanya, kita digendong. Jadi ini ya yang bisa saya malam ini sehingga tidak merasakan aduh kok begini, kok Tuhan jauh sekali, kok serasa seperti Tuhan tidak ada. Nah, jadi terima kasih Romo. Jadi memang saya juga merasa karena di tempat kami ini setiap pagi kita bisa komuni Romo bersama suster. Oh, jadi, syukur. Iya, bisa jam 6 begitu. Jadi saya merasakan, kalau kita komuni, pernah juga saya dengar pastor, kenapa mesti panggil Tuhan seperti jauh? Kamu sudah menyambutnya, Tuhan sudah berada dalam dirimu. Oh iya juga, kok mesti jauh? Iya. Menyambut, sudah ada bersama kita. Nah itu yang mungkin saya renungkan. Jadi memang dalam meditasi ini, saya kok sepertinya belum bisa kalau selalu disiplin waktu, Romo. Enggak apa-apa. Tidak tepat. Pelan-pelan kita mempersembahkan waktu. Iya. Respon kita pada dia, toh. Ya. Dan bersyukur banyak hal sih yang saya dapat merasakan dari meditasi ini. Kalau soal buahnya tadi ya mungkin ada hal-hal hati kurang senang, tapi oh iya harus menahan diri, begitu belajar. Ya. Lebih lapang, kita pelan-pelan menjadi lebih lapang hati. Ya. Pelan-pelan. Ya. Iya Romo. Terima kasih banyak Romo. Jadi untuk malam hari ini. Ibu Lenta. Iya, makasih Romo. Pemalang Siantar jauh sekali. Oh iya. Ya. Tapi dulu dari Bontang Romo. Jadi itu makanya kenal sama teman-teman Bontang ini. Itu makasih. Sebelahnya Danau Toba ya. Ya. Ya, terima kasih banyak Bu Lentarinya dari Medan. Terima kasih banyak Romo. Ya, sekarang Romo ini dari Bontang ini Romo, namanya dari Bontang tetapi orang Medan juga Romo. Ibu Mantalena Samusir, silakan Ibu. Oh.
Ya, selamat malam Romo Sing. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam. Kalau sharing dari saya masih baru mengikuti meditasi Kristiani ini. Syukur. Awalnya hanya saya saja Romo. Pertama-tama itu setelah beberapa kali suami saya melihat. Jadi puji Tuhan kami sudah bersama-sama dengan suami setiap malam, pagi setelah bangun, dan malam mau tidur. Dan bagus. hasilnya ya memang seperti yang kata ibu-ibu yang tadi, pasti di dalam hati kita itu selalu mengingat Tuhan lah. Kalau Tuhan telah hadir di hati kita, pasti hati kita terkontrol dalam perkataan ya kepada siapapun, kepada suami, kepada siapapun yang kita temui, karena kita sudah, Tuhan telah lahir di dalam hati kita. Begitu Romo pengalaman saya. Karena baru berapa bulan ya Romo, masih baru ya. Kurang lebih 2 bulan lah Romo ini kami bergabung. Oh bagus. Itu saja Romo yang bisa saya seringkan. Terima kasih, semoga semakin dekat selalu kepada Tuhan. Ya, ya. Tahap demi tahap akan maju, Tuhan pasti memberkati, ya. Nah, salam nanti kepada Bapak Samosir juga. Iya Romo. Atau famnya lain mungkin Bapak ya. Saya Samosir, suami saya Saragi. Saragi, ya, ya. Kalau jadi ibu saya Romo lahir tadi yang Romo bilang Danau Toba. Jadi saya lahir di tengah-tengah Danau Toba, Pulau Samosir. Maka nama saya Mantalena Samosir. Ya, 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 ya. Untung saya waktu ke sana tidak menginjak Pulau Samosir. Nah, kalau menginjak itu tempat kamu lahir, kok saya injak. Ya, itu saja Romo, Bapak Ibu, terima kasih. Salam ke Berarti Bontang sudah ada tambahan Pak D. Kita patut berbahagia Pak D karena sudah ada tambahan. Iya. Baik. Ya, terima kasih. Sukses Pak D. Ya, baik. Romo di sini di Bontang juga ada anak muda ini. Anak muda. Mas Yudi. Nah, Mas Yudi, silakan kalau mau bertanya berkenaan dengan meditasi, mumpung ini ada Romo Sing, silakan Mas Yudi, kalau mau bertanya berkenaan dengan meditasi, silakan Mas dibuka dulu soundnya. Romo Sing. Ya, baik. Baik, ini nggak banyak yang bertanya, nggak terlalu banyak pertanyaannya ya. Oh ya bagus. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh memperkenalkan diri. Oh ya baik, nama saya dari Bontang. Saya pekerja swasta di perusahaan BUMN di Bontang, yaitu. Oh, ya. Oh bagus. Ya. Pelan-pelan majulah terus. Ya. Ya. Ya gini. Selamat. Dalam dalam menghadapi dunia yang dewasa ini kan, dunia sekarang itu yaitu banyak orang-orang itu sekarang tuh semakin sensitif lah dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi ini. Kadang-kadang cepat tersinggung gitulah kadang-kadang. Nah, ini dalam menghadapi orang yang tersinggung kan ini tidak mudah. Ada yang tersinggungnya pintar mengeluarkan kata-kata ini, padahal kita udah halus, dia jadi ibaratkan kayak perang taktik gitu Romo. Perkelahian itu kayak perang taktik. Nah, kadang-kadang seperti itu. Iya. Itu yang sangat sulit dihadapi. Itu kadang-kadang ya kadang-kadang gitu sih. Lebih ke tapi sebenarnya gini. Ya itulah, dalam hal ini orang-orang semakin pintar tapi semakin cepat tersinggung. Nah, ini Romo yang kita yang harus hadapi zaman sekarang. Semakin pintar semakin cepat tersinggung. Nah, ya
kenapa ya kayak gitu ya Romo? Itu aja sih sebenarnya. Ya. Semakin pintar, semakin cepat tersinggung gitu ya. Semakin sensitif. Monggo Romo. Ya. Penjelasan ini Komka dari Bontang Romo. Mohon bimbingannya. Ya. Daniel ya. Yudis ya. Ya. Jangan takut. Saya ambil contoh yang kita semua kenal, yaitu Bapak Jokowi. Siapa itu? Tahu? Lihat. Coba kalau kita perhatikan di berita-berita, betapa sering orang mengkritik, betapa sering orang itu bahkan juga mengolok-olok dia. Betapa sering orang itu juga kemudian, wah dia gini, dan seterusnya. Seperti bahkan ini, dan kalian juga ngalami, yaitu ibu kota yang akan dibangun di ini, Pasir, ya. Itu ternyata ada orang-orang yang tidak setuju. Tapi sisi lain, itu banyak yang menyelidiki, ternyata mereka yang mengkritik, yang ini, sering orang itu punya kepentingan egoistik. Sering. Jadi dia mengkritiknya Pak Jokowi, tapi karena ada kepentingannya dia sendiri. Ada salah satu, ada yang mengatakan, oh itu tempat jin-jin, tempat kuntilanak. Itu malah kemudian ada seorang di WhatsApp itu yang kemudian orang agak tua gitu mengatakan, waduh terima kasih itu Bapak ini. Karena ini kuntilanak itu belum pernah loh. Sungguh-sungguh dimasukkan dalam kancah politik. Nah, itu lalu orang-orang tertawa, mentertawakan dia. Lalu ketika lain lagi dia, wah Bapak ini istimewa. Tapi istimewanya yaitu korslet. Korslet itu artinya kontak listrik arus pendek langsung itu loh. Nah, itu dikatakan itu. Wah, lalu pendengarnya itu tertawa-tertawa. Dan orangnya ini sekarang oleh wakil-wakil saudara-saudara dari Dayak di sini, itu mereka memberitahu kepada kepolisian, tolong itu supaya ditindak. Karena terbukti dia itu mengolok-olok, menghina orang. Nah itu, antara lain itu. Jadi sebetulnya ini itu ceritanya ya. Tapi sebetulnya yang bagi kita yang penting apa? Kita dalam hidup itu memerlukan juga ada waktu untuk hening. Karena seperti ada perumpamaan, kalau air di tempat suatu kolam itu keruh karena air tanahnya atau lumpurnya itu terpicu, terkacaukan seperti di pusat gitu, airnya kan keruh. Tapi kalau air itu diam untuk beberapa waktu, mungkin 1 malam, mungkin 2 hari tenang gitu, lalu lumpur-lumpur itu mengendap, lalu apa yang terjadi? Orang mulai bisa melihat isi dari kolam itu. Ada apa, ada apa. Nah, begitu juga hidup kita. Kalau kita tidak pernah hening, tidak pernah diam, apa yang terjadi? Kita itu seperti air keruh. Maka tadi istilahnya sensitif. Dan sensitif reaksinya juga berkobar-kobar. Nah, tadi kembali pada contoh pemimpin kita yang sungguh memimpin, memikirkan rakyat, tapi dicela, dijelek-jelekan, disudut-sudutkan. Tapi beliau sama sekali tidak terpicu. Mengapa? Karena beliau itu mempunyai ketenangan batin. Nah, antara lain terima kasih pada Tuhan, lewat gereja kita mengenal salah satu jalan dalam hidup, yaitu sekaligus jalan doa dekat pada Tuhan yang membantu kita berkembang menjadi lebih positif. Itu ya. Jadi Daniel jangan kecil hati, tapi melangkahlah dengan keyakinan. Bahkan ada banyak Bapak Ibu yang juga ikut, maka ikutilah irama itu. Dekat pada Tuhan, hening, ya, dan Tuhan menyertai. Amin. Amin. Ya. Mas Didi.
Baik, terima kasih Mas Budi untuk pertanyaannya. Terima kasih Romo Sing untuk penekanannya untuk kita semua. Baik, Bapak Itu Ibu. Tadi kan dulu. Tadi saya dengan Daniel hanya perkenalan ini. Oh, iya. Oke. Ya. Oke, Daniel. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya. Ya. Ya Romo. Ya terima kasih banyak Romo. Ya, monggo Bapak Ibu, Suster. Di sini Romo, di sini ada Suster Angela dari Banjarmasin, Romo. Waduh, lama tak berjuang. Ya, Angela. Selamat malam, Romo Sing. Untuk kali ini saya fokus mendengarkan saja, Bu Muji. Nah, sekarang saya ganti mendengarkan Suster. Kita kan rindu juga untuk mendapatkan informasi sharing dari Suster. Betul, sudah sharing. Suster Angela juga ada atau komunitasnya? Komunitasnya Mati Suri, Romo. Oh, Mati Suri. Kalau gitu dihidupkan pakai suri toladan. Belum bangkit. Ya, enggak apa-apa. Kita juga mohon rahmat Tuhan untuk teman-teman dan sehingga mereka bisa bangun juga. Ya Romo, ini gaduh-gaduh. Ya Romo. Ini numpang di tetangga karena kehilangan komunitasnya. Kami bahagia, Suster. Kami bahagia sekali Suster mau bergabung dengan kita. Bukan begitu, Bu Arum? Suster bukan tetangga, tapi anggota keluarga. Ya, anggota keluarga MK ya. Ya. Kita bahagia. Baik, terima kasih Suster. Oke, dari Balikpapan, Pak Wianto. Ini ada dua Pak Wi. Yang manakah ini? Pak Wi, halo. Pak Wi yang mana ini? Oh, Pak Wi yang ini, yang satu ya. Silakan, Pastor ini dari Balikpapan. Silakan Pak Wi untuk memberikan sharing atau pertanyaannya. Nanti Romo akan memberikan peneguhan dan peneguhan untuk Pak Wi berarti peneguhan buat kita semuanya. Oke, terima kasih. Monggo Pak Wi. Amin. Terima kasih Romo. Malam ini banyak sekali. Sama-sama. Selamat jumpa lagi, Pak Wianto. Iya Romo. Kalau saya sih simple karena setelah mengenal meditasi makin membuat saya itu rindu kepada Tuhan sehingga dengan bimbingan Bu Arum juga. Jadi sekarang itu hampir setiap pagi saya selalu rindu untuk misa pagi. Jadi walaupun belum bisa pergi ke yang offline, ya saya tetap online setiap pagi. Ya. Setelah misa, saya pasti akan lanjutkan dengan meditasi. Hanya saja memang dalam minggu ini karena ada tugas negara mengantar anak-anak, sempat terhalang, jadi kadang saya balik bangun lebih pagi, meditasi dulu, baru misa. Gitu ya. Tapi memang lebih indah kalau setelah misa. Oh ya. Jadi menyambung ya. Ya, jadi kalau ada pertanyaan pun seperti ini Romo. Kadang kalau saya meditasi dulu baru misa, rasanya kering gitu. Ya. Dan jadi masih ingin bertanya juga bahwasanya gimana cara mengurangi kekeringan itu ya. Jadi kadang merasanya kok sesuatu hal yang udah biasa sekali ya. Ya. Itu Romo. Itu Pak Wianto, kekeringan itu sebetulnya semacam pertanda-pertanda pengalaman batin kita sebetulnya ya. Jadi waktu relasi kita dengan Tuhan sedikit terhalang atau terhambat, mungkin karena kesibukan, karena apa, lalu sepertinya ada kekeringan. Tapi sebetulnya itu lebih seperti mirip-mirip tadi yang pengalaman kita dengan rekan-rekan tadi, yaitu katakan kodrat kita manusianya ini yang ingin mengemuka, ingin lebih jelas melihat, mendengar atau apa.
Nah, lalu ada kerinduan untuk itu. Tapi sisi lain kita ingat, seperti juga Santa Katarina dan seterusnya, Pater John Main sendiri yang ngajar meditasi kita, mengatakan enggak, kita justru datang pada dia percaya. Karena dia di dalam firman itu sejak awal penciptaan itu terus memperhatikan kita. Dan semua apa yang ada pada kita itu dianugerahkan olehnya. Nah, itu kita percaya. Maka meskipun saya tidak mengalami kisah kejadian pada waktu dunia dicipta, tapi saya percaya. Tuhan, Engkau sungguh memperhatikan kami. Lalu bahkan nanti dalam keheningan, pelan-pelan saya yakin Pak Wianto juga akan melihat, mengalami dalam perjalanan hidup sehari-hari kadang-kadang, loh kok ada keheningan. Jalan mungkin mengantar sekolah selesai, terus iya ya, ini kok pagi ini kok cerah sekali. Atau oh iya ya, anak ini masuk dan mereka gembira gitu. Lalu kita bersyukur. Jadi secara tidak langsung Tuhan itu ternyata toh memberi sinyal-sinyal, tanda-tanda ia hadir. Nah itu ya. Nanti Pak Wianto pelan-pelan akan makin mengalami semacam itu. Ya. Baik, Romo. Jadi kita takut. meningkatkan kesadaran lagi ya akan kehadiran. Nah, dan relax saja. Relax, tidak usah terlalu terpusat dengan kemampuan kita menangkap, mengerti. Ya, itu ya. Baik, terima Oke, kasih Pak banyak Wianto. Romo. Sama-sama, maju terus Pak Wianto. Siap. Ya, sama-sama. Bu Muci, saya boleh tanya sama Pastor Sing? Monggo. Terima kasih Pak Wi. Sekarang lanjut ya. Monggo Bu Nunu. Nggih, sugeng dalu Romo. Nggih. Sugeng dalu. Nggih. Romo, nyun sewu. Mohon maaf Romo, kan dulu saya itu pernah mengalami bahwa saat hening itu pasti di dalam hati ini gemuruh Maranatha terus gitu, kayaknya kata orang Jawa itu teng ceruwet gitu loh Romo. Ya itu waktu masak, waktu apa, pokoknya setiap keheningan sedikit pasti itu timbul terus gitu. Tapi setelah saya itu ibarat menjadi anak hilang kemarin, itu hilang sama sekali. Untuk mengembalikannya bagaimana Nggih Romo? Mbah Nuwun Romo. Ya. Terima kasih Ibu Nuno. Itu tenang saja, kita kembali seperti awal saja. Dan itu nanti waktu Ibu kembali, tidak usah takut, pasti akan lebih cepat, langsung bisa masuk ke heningan. Tapi mulailah saja dengan tenang. Oh ya, aku menata dudukku, aku rindu, saya mempersembahkan waktu kepada Tuhan. Lalu mulailah sudah duduk tenang, napas tenang, lalu mulai ucapkan kata doa. Tuhan datanglah. Tuhan datanglah. Maranatha. Sudah jalani gitu. Nanti dalam waktu tidak lama karena toh dasarnya sudah ada, itu akan cepat kembali. Itu ya, Nuno. Mbah Nuwun Romo. Jadi sami-sami. Terima kasih banyak Bu Nunu untuk pertanyaannya. Terima kasih Romo untuk jawaban dan peneguhannya. Romo, di komunitas ini kami ini dibimbing sama Bu Arum yang selalu setia, dan kita juga dibimbing dari yang jauh di sana Romo. Ini ada Bu Novi yang selalu setia membimbing kita. Setiap kali kita punya masalah, kita punya banyak pertanyaan, nah kita selalu dibimbing oleh Bu Novi. Nah sekarang kita ada tambahan lagi dibimbing oleh Romo Sing. Kita sangat berbahagia kalau nanti Romo tidak hanya sekali ini aja datangnya, tetapi nanti lain kali datang kembali untuk memberi pertemuan kita, sehingga kita, karena dari awal sampai akhir ada berapa kali kata Romo menyatakan jangan takut. Nah, ini kekuatan buat kita, penguatan pada saya terutama, bahwa ketika kita mengalami kekeringan, jangan takut. Ketika kita mengalami hambatan, jangan takut. Ketika kita menjadi seorang anak hilang, jangan takut. Gitu ya. Jadi kita selalu dikuatkan untuk jangan takut. Nah, mudah-mudahan ini
saya juga tidak takut lagi, karena kadang-kadang ketika kekeringan itu jadi kayak apa ya, ini kok rasanya kok kayak jauh sekali gitu. Tapi ternyata Romo hari ini memberi penguatan untuk saya terutama, mungkin juga untuk Bapak Ibu semuanya, untuk tidak takut. Nah, Bu Novi, ini terakhir gongnya ini Bu Novi ini, karena sengaja dari tadi tidak dikasih kesempatan. Maaf, Bu Novi tidak dikasih kesempatan dari tadi. Soalnya kalau Bu Novi kan sering ketemu Romo Sing, sedangkan kayak kita ini, Bu Mantalena apalagi yang baru kan jarang bisa ketemu. Jadi kesempatan emas untuk bisa bertanya, mendapatkan penguatan begitu. Ya, monggo Bu Novi untuk menyampaikan sesuatu. Padahal kita ketemunya lewat kabel ya. Iya. Ya. Romo sudah makan belum? Belum. Nah, wes. Berarti Romo sudah lapar saja. Belum. Sama Romo. Nah ini senasib ini. Romo harus hadir enggak? Ya, enggak apa-apa. Oke, baik Romo, mohon maaf sekali akhirnya menunda Romo untuk dahar karena ingin menanggapi jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan dari kami, menjawab pertanyaan. Jadi kita terima kasih banyak dan mohon maaf sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan Romo tetap dikasih kesehatan. Nggih, matur nuwun Romo. Ya, jika memang Romo nanti karena Romo belum dahar, ya monggo Romo untuk makan dulu, dahar dulu, tanpa mengurangi rasa hormat. Bukan berarti kita menghendaki Romo pergi, tetapi kan kita ingin menjaga supaya Romo tetap bisa sehat, tetap bisa datang kembali kepada kita, sehingga dengan kesehatan yang Romo dapatkan, nanti Romo bisa membimbing kami kembali. Terima kasih banyak Romo. Ya, saya juga terima kasih pada Bu Novi yang mengingatkan bahwa saya lapar. Bandung Romo sekedar. Romo masuk angin saya dimarahi banyak orang. Oke. Ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Perlu berkat. Ya, ada berkat Romo. Kalau ada berkat, ini sebentar lagi berakhir. Doa penutup. Doa penutup. Sekarang doa penutup. Ya. Doa penutup, langsung doa penutup dan mohon berkat dari Romo. Ya, silakan. Boleh. Pak Ya. Sabransa. Pak Sabran, silakan Pak. Marilah kita berdoa. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kita semua kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kita saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan dari kerahiman ilahi memenuhi setiap hati mereka yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga mereka yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa sederhana ini kami unjukkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon berkat Romo. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Baik berkenan senantiasa menyertai, melindungi kita dan semua saudari-saudara keluarga yang kita cintai dengan kasih dan berkat-Nya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Selamat malam. Berkah dalam. Terima kasih Romo. Selamat makan Romo. Pak Marjono. Terima kasih. Selamat malam. Makasih Bapak Suki. Sampai jumpa hari Kamis yang akan datang. Terima kasih semuanya Bapak dan Ibu. Bapak Ibu.